perekonomian, karena ini juga menyangkut masalah daya beli ya yang masih cukup dan tentunya dengan adanya geliat-geliat ekonomi ini mudah-mudahan juga bisa memberikan dampak yang bagus ya terhadap perekonomian yang ada di Jawa Timur. Untuk yang inflasi ya, untuk kita lihat di slide berikutnya, dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur ini, yang kita lihat dari pasar tradisional maupun pasar modern, ini tercatat pada bulan November 2020 ini mengalami inflasi sebesar 0,26%, ya. Adapun berdasarkan tahun kalender ini 0,98, sedangkan untuk year on year-nya 1,5% ya. Jadi kalau kita lihat di masing-masing kabupaten kota bahwa dari 8 kota IHK ini semuanya mengalami inflasi ya, di mana inflasi yang tertinggi ini tercatat di Kabupaten Sumeneb 0,82%, kemudian terendah ada di Banyuwangi dan Kota Surabaya sebesar 0,20%. Kemudian untuk inflasi tahun kalender ini tertinggi adalah di Kabupaten Jember sebesar 1,71%, terendah ada di Kota Surabaya 0,82%, sedangkan untuk inflasi year on year-nya tahun ke tahun ini inflasi tertinggi ada di Jember 2,2%, kemudian terendahnya ada di Kota Surabaya 1,41%. Kemudian kalau kita lihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, ya untuk yang mantumannya, untuk kondisi terakhir di 2020, yang tercatat 0,26% ini, bisa kita lihat bahwa ini memang lebih tinggi inflasinya dibanding dengan tahun 2019, akan tetapi lebih rendah dibanding dengan November 2018. Jadi kalau kita lihat pola di November ini mirip-mirip ya, nggak terlalu beda jauh ya, sekitar 0,20-an ya kondisi di bulan November. Nah, kemudian kalau kita lihat secara tahun kalender untuk November ini tercatat 0,98. Ini juga merupakan inflasi tahun kalender yang terendah ya dalam 3 tahun terakhir, di mana yang 2018 dan 2019 ini masing-masing 2,24%, dan untuk 2018-nya dan 1,59% untuk 2019. Kemudian di slide berikutnya ya pada kita lihat dari sisi andil inflasi ya, bahwa kelompok pengeluaran pada bulan November 2020 ini terbesar ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, 0,28%, kemudian diikuti oleh kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, selanjutnya ada kelompok kesehatan, kemudian kelompok penyediaan makan, minum, restoran, ya, ini masing-masing mempunyai andil 0,01. Kemudian kita lihat lagi kelompok yang mengalami deflasi yang terbesar, ya. Ini ada di kelompok transportasi serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ya, dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Kemudian diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Jadi beberapa kelompok pengeluaran ini tercatat memiliki andil inflasi ataupun andil deflasi yang sangat kecil ya, 0,00%. Ini bukan berarti tidak ada inflasi maupun deflasi, ya. Ini hanya pembulatan dua di belakang koma ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan
kelompok pakaian, alas kaki ini memiliki andil yang memang sangat kecil ya. Selanjutnya kalau kita lihat inflasi mantumannya pada bulan November, ini menurut kelompok pengeluaran yang tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya sebesar 1,24%, kemudian diikuti oleh kesehatan 0,40%, kelompok penyediaan makan dan minum atau restoran ini sebesar 0,17%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12%, sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki ini sebesar 0,08%. Deflasi terbesar terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,47%, selanjutnya kelompok transportasi sebesar 0,21%, kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok pendidikan ini tidak mengalami perubahan indeks. Selanjutnya tingkat inflasi tahun kalender ya. Kalau kita lihat tahun kalendernya menurut kelompok bahwa pada November 2020 ini terbesar pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,27%, ini jauh meninggalkan kelompok lainnya, di mana hal ini juga disebabkan karena adanya kenaikan harga emas dunia sejak akhir tahun lalu yang cenderung naik, namun akhir-akhir ini memang mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat kelompok inflasi yang kalender yang di bawah 1% ini meliputi kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,74%, kelompok pakaian dan alas kaki 0,82%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,97%. Kalau kita lihat deflasi tahun kalender ini tercatat pada kelompok transportasi ya 1,41%. Ya. Kemudian kalau kita lihat komponen energi ya pada bulan November 2020 ini secara mantuman menunjukkan bahwa deflasi sebesar 0,06% ini dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Ya. Sedangkan menurut tahun kalender ini menunjukkan bahwa deflasi sebesar 1,36% dan year on year-nya menunjukkan deflasi sebesar 1,36%. Kemudian untuk komponen bahan makanan pada November 2020 secara mantuman menunjukkan inflasi sebesar 1,67% dengan andil inflasi sebesar 0,28%. Sedangkan menurut tahun kalender ini juga menunjukkan inflasi ya sebesar 0,09%, sedangkan menurut year on year-nya ini menunjukkan inflasi sebesar 1,60%. Selanjutnya kita lihat komoditas utama penyumbang inflasi ya. Ini 10 komoditi saja yang kami sampaikan. Akan tetapi kalau untuk yang lebih detail ada di handout-nya nanti di berita resmi statistiknya. Yaitu untuk penyumbang inflasinya yaitu ada daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, bawang putih, obat dengan resep dokter, tomat, cabai merah, dan ikan mujair. Ya. Nah, kita lihat untuk yang 3 komoditas utama penyumbang inflasi seperti daging ayam ras ini memiliki persentase kenaikan harga sebesar 10,44% dengan andil sebesar 0,10 ya. Kemudian telur ayam ras dengan persentase kenaikannya juga cukup besar, 7,61%, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,04%, dan bawang merah ini memiliki persentase kenaikan harga sebesar 13,64%, dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan untuk komoditas utama penghambat inflasi, ya, jadi kalau boleh dikatakan bahwa ini merupakan penghambat inflasi. Jadi kalau ininya kecil, mungkin inflasinya juga bisa lebih besar lagi ya. Nah,
Untuk yang penghambat inflasi ini ada beberapa komoditi ya, atau yang mengalami deflasi ya, seperti emas perhiasan, angkutan udara, buah melon, kemudian kentang, tarif listrik, tahu mentah, tarif kereta api, buah mangga, buah pisang, dan buah apokat. Jadi kalau kita cermatin lagi yang 3 besar ini, untuk emas perhiasan ini terjadi penurunan sebesar 3,33% dengan andilnya 0,04%. Angkutan udara ini penurunannya sebesar 2,34% dengan andil 0,03%. Sedangkan melon ini memiliki persentase penurunan sebesar 11,01% dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Kemudian di slide berikutnya, kita bisa melihat inflasi antar ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu secara mantuman ini menunjukkan bahwa pada bulan ini semua ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa mengalami inflasi. Ya. Demikian juga yang tadi sudah disampaikan bahwa kabupaten kota yang menghitungkan IHK di Jawa Timur pun juga menunjukkan inflasi juga. Jadi kalau kita lihat inflasi berturut-turut ya, yang secara kita sampaikan yang tertinggi dulu, yaitu Jakarta 0,27%, Bandung 0,26%, ya, Surabaya 0,20%, Serang 0,15%, Semarang dan Yogyakarta ini masing-masing sama 0,13%. Secara tahun kalender ini kita bisa lihat untuk inflasi yang tertinggi ini tercatat di Serang ya, Serang Banten sebesar 1,64%, kemudian diikuti Bandung sebesar 1,36%, Jakarta 1,32%, Semarang 1%, Yogyakarta 0,92%, terendah ada di Surabaya sebesar 0,82%. Sedangkan untuk year on year-nya, inflasi yang tertinggi ada di Serang, ya, Banten, sebesar 1,96%, diikuti Bandung 1,76%, Jakarta 1,66%, Semarang 1,54%, Surabaya 1,41%, dan terendah ada di Yogyakarta sebesar 1,35%. Demikian untuk yang inflasi. Kemudian bagaimana kita melihat yang lain, yaitu terkait dengan nilai tukar petani. Untuk nilai tukar petani ini kondisi pada bulan November 2020, di mana kondisi daya beli petani di Jawa Timur ini sebetulnya mengalami peningkatan. Kali ini terlihat dari nilai tukar petani pada bulan November 2020 yang naik 0,04% ya, dari 100,50% menjadi 100,54. NTP November 2020 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan NTP November 2018 yang tercatat 100,75 dan November 2019 yang tercatat 102,53. Jika dilihat menurut subsektor, ya, pada bulan November 2020, nilai tukar petani, subsektor tanaman pangan, dan subsektor yang lain, yaitu perkebunan rakyat, ini mengalami penurunan. Sedangkan untuk NTP, subsektor hortikultura, subsektor peternakan, ini mengalami kenaikan. Sedangkan untuk NTP, subsektor perikanan, ini tetap setiap bulannya ini tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk NTP subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan yang tertinggi sebesar 3,13%, sedangkan untuk NTP peternakan ini mengalami kenaikan sebesar 0,59%. NTP subsektor yang mengalami penurunan paling besar ada di NTP subsektor tanaman pangan. Ini turun 0,7%. Kemudian diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat, ini turun 0,31%. Penurunan NTP subsektor perikanan ini sebetulnya karena harga ikan laut yang
relatif mengalami penurunan, sedangkan harga ikan tawar mengalami kenaikan karena banyak petani tambak yang belum melakukan panen. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan bahwa perkembangan NTP pada bulan November secara year on year ini mengalami penurunan sebesar 1,94%, sedangkan NTP pada bulan November kita bandingkan dengan Desember 2019 atau tahun kalender ini mengalami penurunan sebesar 2,69%. Jadi secara rinci untuk NTP masing-masing subsektor bisa dilihat pada slide paparan. Kemudian di slide berikutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada bulan November 2020. Yang pertama adalah jagung, ini mengalami kenaikan harga 1,24% dengan andil 0,23%, diikuti oleh komoditas cabai rawit, ya, bawang merah, telur ayam ras pedaging, sapi potong, cabai merah, tomat, tebu, dan kol atau kubis. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat penurunan harga ini sebesar 0,21% dan memberikan andil sebesar minus 0,15%. Ya, kemudian diikuti oleh kentang, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, bawang daun, tembakau, belimbing, telur burung puyuh, dan mangga. Jadi 10 komoditas utama ini yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga secara rinci ya bisa dilihat pada slide paparan tersebut. Kemudian di slide berikutnya ada komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Ya, pada bulan November 2020 yang mempunyai peran terbesar adalah telur ayam ras, ini mengalami kenaikan harga sebesar 7,64% dengan memberikan andil sebesar 0,09%. Diikuti oleh daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tomat sayur, bakalan sapi, bawang putih, minyak goreng, jeruk, dan kelapa tua. Sedangkan untuk komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada bulan November 2020, ini yang mempunyai andil yang paling besar ya adalah semangka yang mengalami penurunan harga sebesar 3,84% dengan andil minus 0,01%. Kemudian diikuti beberapa komoditas seperti ketimun, ya, makanan ringan atau snack, emas perhiasan, tempe kedelai, ikan tongkol, broiler finisher ya, kemudian melon, ikan pindang tongkol, dan pisang. Dan 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga yang dibayar petani ini bisa dilihat di paparan tersebut, termasuk juga bisa dilihat di PRS-nya. Kemudian di slide berikutnya ada 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar petani pada bulan November 2020. Jadi Provinsi Jawa Barat dan DIY ini mengalami penurunan NTP. Kemudian NTP Jawa Barat pada November 2020 ini turun sebesar 0,20%, sedangkan NTP DIY turun juga sebesar 0,46%. Pada bulan November 2020, NTP Provinsi Jawa Tengah 102,19. Ini merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, sedangkan NTP Provinsi DIY sebesar 100,24. Ini merupakan NTP yang terendah di Pulau Jawa. Kemudian di slide berikutnya, pada November 2020, nilai tukar usaha rumah tangga, ya, ini nilai tukar usaha rumah tangga pertanian, atau kita singkat NTUP,
Jawa Timur ini naik sebesar 0,41% dari 100 menjadi 100,41. Jadi dari 5 subsektor, hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami penurunan atau turun 0,20%. Kemudian subsektor hortikultura mengalami kenaikan NTUP terbesar, yaitu sebesar 3,51%, dari semula 92,12 menjadi 95,35. Subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami sedikit peningkatan dari 98,87 menjadi 98,88. Sedangkan NTUP subsektor peternakan dan perikanan ini berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 0,71% ya, untuk peternakan, 0,26% untuk perikanan. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani. Kemudian kita lihat nilai tukar nelayan ya pada kondisi November 2020. Jadi setelah mengalami peningkatan selama 3 bulan terakhir ini, nilai tukar nelayan Jawa Timur ini turun pada November, ya, di mana turunnya adalah sebesar 0,26% dari 95,72 pada Oktober 2020 menjadi 95,48 di bulan November 2020. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan jauh di atas kenaikan indeks harga yang diterima nelayan. Masing-masing naiknya 0,29% ya, dan 0,03% ya. Jadi memang kenaikan indeks yang dibayar ini jauh di atas ya, indeks yang dibayarnya 0,29, sedangkan yang diterimanya hanya 0,03%. Kemudian dibandingkan dengan NTN Desember 2019 atau tahun kalender, kitanya bahwa NTN pada bulan November ini turun sebesar 2,58%, sedangkan kita lihat untuk year on year-nya, NTN November 2020 juga turun sebesar 2,62%. Jadi NTN bulan November ini merupakan yang terendah bila kita bandingkan dengan NTN bulan yang sama selama 3 tahun terakhir ya. Di mana kita lihat NTN November 2018 98,48, NTN November 2019 sebesar 98,05. Jadi secara umum sampai dengan bulan November bisa dikatakan bahwa NTN tahun ini relatif paling rendah bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Turunnya kembali NTN pada November ini lebih diakibatkan karena adanya kenaikan harga ikan laut yang tidak bisa mengimbangi kenaikan harga-harga barang yang dikonsumsi dan biaya produksi nelayan. Hal ini disebabkan karena kondisi ikan yang memang cukup melimpah di pasaran. Setelah sekian lama memang pemasaran ikan ini masih sempat tersendat selama masa pandemi. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada November 2020. Yang pertama adalah ikan kembung ya, kembung atau sumbo. Ini kenaikannya sebesar 3,45% dengan andil 0,20%. Kemudian diikuti oleh ikan cakalang, ikan selar, rajungan atau layur, baladang, tenggiri, gurita, kepiting laut, kurisi ya, atau kerisi, dan belanak atau bulanak. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima nelayan ya, yang berturut-turut, yang pertama yaitu ikan tongkol turun sebesar 1,38% ya, dengan andil 0,19%. Secara berturut-turut diikuti oleh ikan teri,
ikan layang, kakap, udang laut, lemuru, bencis, tambakan, cumi-cumi, benggol, dan kuniran. Jadi 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan ini secara detail, monggo dilihat di paparan tersebut. Kemudian di slide berikutnya, yaitu 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan pada November 2020 adalah daging ayam ras, ya, ini kenaikan harganya sebesar 8,07% dengan andil 0,05%, kemudian diikuti oleh telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tomat sayur, bawang putih, lampu, beras, minyak goreng, dan jeruk. Ya. Kemudian untuk ketimun, ini kalau kita lihat yang mengalami penurunan, ya, yang paling tinggi ya karena penurunannya. Yang selanjutnya diikuti oleh semangka, emas, perhiasan, makanan ringan atau snack, tongkol, daun bawang, ya, ikan layang, kacang tanah, buah melon, dan buah pisang. Jadi secara rinci silakan bisa dilihat terkait dengan kenaikannya maupun penurunannya, termasuk juga dengan andilnya. Di slide berikutnya kita lihat 6 provinsi yang melakukan penghitungan NTN pada November 2020. Jadi hanya Jawa Timur yang mengalami penurunan NTN. DKI Jakarta mengalami kenaikan tertinggi, naik sebesar 2,28%. Banten ini naiknya yang terkecil ya sebesar 0,22%. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan NTN terendah 95,48, sedangkan provinsi dengan NTN tertinggi ada di Yogyakarta dengan NTN sebesar 111,61. Kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan perkembangan pariwisata Jawa Timur. Ya. Jadi sektor pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang tentunya terdampak dan terimbas langsung oleh pandemi COVID-19. Ya. Dampak dari pembelakuan adanya peraturan Kementerian Hukum dan HAM ya nomor 11 tahun 2020 tentang larangan sementara orang masuk ke Indonesia dan adanya penerapan protokol kesehatan. Ini kita bisa melihat bahwa secara grafis perkembangan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020 ini, di mana pada Januari kita tahu masih normal ya sekitar 17.047 kunjungan, namun terus mengalami penurunan di bulan-bulan berikutnya, di mana titik terendah ada di bulan Mei dengan hanya 12 kunjungan, dan sampai dengan Oktober kondisinya memang masih belum berubah. Jadi secara tren masih belum terlihat adanya tanda-tanda peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Selama Oktober 2020, kunjungan Wisman sebanyak 52 kunjungan, ini sudah mulai naik ya sebesar 160% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 20 kunjungan. Namun kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Oktober 2019, ini mencapai 20.895 kunjungan, dan kunjungan Wisman pada Oktober 2020 ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari 52 kunjungan ya di slide berikutnya yang masuk ke Jawa Timur, ini berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia, ini ada 8 kunjungan, Singapura 3 kunjungan, Tiongkok 3 kunjungan, Korea Selatan 3 kunjungan, negara-negara lainnya kalau kita jumlahkan sebanyak 20 kunjungan, dan sisanya sebanyak 15 kunjungan adalah WNI yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia. Kemudian di slide berikutnya kita lihat secara kumulatif ya jumlah Wisman yang masuk ke
Jawa Timur ya selama bulan Januari sampai dengan Oktober 2020 ini tercatat yang terendah dalam 5 tahun terakhir ya. Jumlah kunjungan untuk yang sampai dengan Oktober 2020 ini hanya tercatat 34.823 kunjungan atau turun sebesar 82,81% bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Januari sampai dengan Oktober 2019 yang mencapai 202.573 kunjungan. Jadi ke depan kita berharap kondisi ini sudah mulai berangsur-angsur, ya tentunya harapan kita agar bisa pulih kondisi pariwisata yang ada di Jawa Timur, kemudian juga bisa memberikan dampak ya bahwa adanya minat kembali wisatawan mancanegara ini untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Jawa Timur, termasuk juga menginap di hotel maupun jasa akomodasi lainnya. Kemudian kita lihat di tingkat penghunian kamar atau kita biasa singkat dengan TPK, hotel berbintang, ya di bulan Oktober 2020 ini tercatat sebesar 42,09% atau mengalami kenaikan sebesar 9,53 poin bila dibandingkan dengan September 2020 yang hanya sebesar 32,56%. Namun, secara year on year, TPK Hotel Bintang pada Oktober 2020 ya, ini dibandingkan Oktober 2019 ini mengalami penurunan sebesar 17,84 poin dari 55,47%. Harapannya memang ke depan TPK atau tingkat penghunian kamar hotel berbintang terus berangsur mengalami peningkatan dan normal kembali. Memang kondisi sekarang masih ada usaha dari hotel ya, baik hotel bintang maupun non bintang yang memang belum beroperasional maksimal selama pandemi COVID-19. Kemudian di slide berikutnya, kalau kita lihat rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang ini sebesar 4,36 hari, dan rata-rata lama menginap tamu Indonesia di hotel bintang sebesar 1,49 hari. Jadi secara rata-rata lama menginap tamu total ya atau gabungan dari tamu asing maupun tamu Indonesia ini yaitu sebesar 1,5 hari ya. Jadi ada sekitar antara 1 hari sampai dengan 2 hari ya, walaupun mungkin nanti ada yang 3 hari, 4 hari dan sebagainya, tapi secara rata-rata tamu menginapnya hanya 1,5 hari. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada rilis siang hari ini ya, mudah-mudahan rilis pada hari ini bisa terupdate informasi-informasi melalui data inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, termasuk juga pariwisata. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih atas paparannya kepada Dr. Nursiwan. Selanjutnya untuk diskusi dan pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui grup WhatsApp press release yang seperti biasanya. Nanti akan kami forward ke bidang teknis yang menangani ini dan akan disampaikan jawabannya. Terus yang kedua, untuk rekaman press release ini nanti akan kami unggah di website, di akun resmi YouTube BPS Provinsi Jawa Timur. Terus untuk yang ketiga, seluruh materi baik bahan paparan dan BRS secara detail akan kami upload
di website. Bapak Ibu bisa mengunduh di website jatim.bps.go.id. Sekian mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan telah mengikuti press release pada hari ini. Press release melalui Zoom meeting akan kami akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.